Pagi itu hari Sabtu, dan David seperti biasa menikmati ketenangan dengan merawat taman di halaman belakang rumahnya. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan dedaunan, dan kicau burung di kejauhan menjadi musik yang menenangkan setelah seminggu penuh bekerja. Segalanya terasa begitu harmonis, sampai suara kerikil yang terinjak memecah keheningan dan menarik perhatiannya. Itu Greg, tetangganya. Wajahnya menampilkan ekspresi aneh, perpaduan antara gugup dan keseriusan yang langsung membangkitkan rasa penasaran David. "David, kita perlu bicara," kata Greg dengan suara rendah dan ragu-ragu. Ia melirik ke sekeliling seolah memastikan tidak ada yang melihat. Sebuah tindakan yang justru menambah ketegangan di antara mereka. David meskipun penasaran, tetap berhati-hati. Tidak biasanya Greg mendekatinya dengan begitu serius. Interaksi mereka biasanya hanya sebatas obrolan santai tentang cuaca atau perawatan halaman. "Tentu Greg, ada apa?" jawab David, seraya bangkit dan menyeka tangannya pada celemek berkebun yang ia kenakan. Greg melangkah lebih dekat, menatap lurus ke mata David, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Ini tentang Rachel," kata Greg, menyebut nama istri David dengan nada yang terasa ganjil. Sebelum David sempat bereaksi, Greg melanjutkan dengan terbata-bata, seolah berjuang mengumpulkan keberanian. "Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakan ini, tapi aku terobsesi padanya." Pengakuan itu membuat jantung David berpacu. Sejenak, ia mengira telah salah dengar. "Apa maksudmu, Greg?" tanyanya, berusaha tetap tenang meski merasakan firasat buruk yang semakin kuat. Dengan ekspresi bersalah yang tampak tulus, Greg mengakui bahwa ia telah memendam perasaan terhadap Rachel selama bertahun-tahun. "Aku tahu ini salah, David. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku mulai mengawasinya, merekamnya, bukan karena aku ingin menyakitimu atau dia, tapi karena aku tidak tahan membayangkan jika ia jatuh ke tangan orang yang salah." David berdiri mematung, mencoba mencerna kata-kata itu. "Merekam?" ulangnya, suaranya lebih keras dari yang ia maksud. Greg mengangguk. Seolah untuk membuktikan ucapannya, ia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Dengan tangan gemetar, ia membuka serangkaian video dan menunjukkannya kepada David. Rasa terkejut David semakin dalam. Dalam rekaman itu, Rachel terlihat melakukan kegiatan sehari-hari. Menyiram tanaman, berbicara di telepon di teras, atau pergi untuk urusan lain. Tapi bukan itu yang menarik perhatian David. Dalam beberapa adegan, seorang pria yang tidak ia kenali tampak memasuki rumahnya pada jam-jam yang ia tahu ia sedang bekerja. "Pria itu," kata Greg, menunjuk layar dengan jari gemetar, "dia sering datang ke rumahmu. Kupikir kau harus tahu." David terdiam, menatap nanar gambar di ponsel Greg. Darahnya seolah mendidih. "Kenapa kau melakukan ini, Greg? Kau pikir kau siapa? Menginvasi privasi kami seperti ini?" tuntutnya, suaranya penuh amarah. Greg mundur selangkah, mengangkat tangan sebagai tanda membela diri. "Aku tahu aku salah, David. Tapi aku khawatir. Kupikir, kupikir dia mungkin berselingkuh, dan kau tidak pantas menerima itu." Kata-kata Greg terdengar membingungkan, penuh pembenaran yang hanya memperburuk keadaan. David ingin meledak, berteriak pada tetangganya, tapi ia tahu itu tidak akan menyelesaikan apapun. Sebaliknya, ia merebut ponsel Greg dan mulai meninjau video-video itu lebih teliti. Pria misterius itu muncul beberapa kali, selalu masuk melalui pintu depan dan disambut oleh Rachel. "Kau menghabiskan bertahun-tahun mengawasi istriku, dan sekarang kau pikir kau sedang menolongku?" tanya David, mengembalikan ponsel itu kepada Greg dengan jijik. "Aku hanya ingin melindunginya," gumam Greg, suaranya kini terdengar lemah. David tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Syok, marah, dan bingung berkecamuk di benaknya. Ia butuh jawaban, tapi ia tahu Greg bukanlah orang yang bisa memberikannya. Tanpa berkata-kata lagi, ia berbalik dan masuk ke dalam rumah,
meninggalkan tetangganya sendirian di taman. Beban dari apa yang baru saja ia pelajari terasa luar biasa, tapi satu hal yang pasti. Ia harus menghadapi Rachel, dan ia harus melakukannya sekarang. David masuk ke dalam rumah, emosinya berkecamuk. Amarah berdenyut di nadinya, tapi di baliknya ada sesuatu yang lebih meresahkan. Keraguan. Ia duduk di meja makan, menatap pintu, menunggu Rachel masuk. Keheningan di dalam rumah terasa memekakan telinga. Ketika pintu akhirnya terbuka, menampilkan Rachel dengan ekspresi tenangnya yang biasa, kecurigaan David terasa semakin berat. Rachel meletakkan tasnya di meja dan menatapnya, langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "David, ada apa? Kau terlihat kesal." Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang, tapi kata-kata itu keluar begitu saja, tajam dan tanpa basa-basi. "Duduk Rachel, kita perlu bicara." Rachel ragu-ragu, tapi melihat keseriusan dalam nada suaranya, ia duduk di seberangnya, melipat tangan di atas meja. "Kau membuatku takut. Apa yang terjadi?" David mengeluarkan ponsel dari sakunya, dan tanpa sepatah kata pun, membuka video yang ditunjukkan Greg. Ia menggeser perangkat itu di atas meja, menghadapkan layarnya ke arah Rachel. Rachel mengerutkan kening, mengambil ponsel itu dengan hati-hati, dan mulai menonton. Ekspresinya berubah dari penasaran menjadi terkejut. Setelah video berakhir, ia meletakkan kembali ponsel itu di meja dan menatap David, matanya terbelalak. "Siapa yang melakukan ini? Siapa yang merekamku?" tanyanya. Suaranya terdengar geram. David tidak memalingkan muka. "Bukan itu yang penting sekarang, Rachel. Yang penting adalah siapa pria itu yang datang ke rumah kita saat aku tidak ada. Dia muncul beberapa kali. Siapa dia?" Rachel terdiam sejenak, seolah memilih kata-katanya dengan hati-hati. Akhirnya, ia menatap David dengan tatapan tegas. "Aku tidak selingkuh, David. Aku tidak akan pernah melakukannya. Kau harus percaya padaku." "Percaya padamu?" ulang David. Rasa frustrasi mulai naik ke permukaan. Ia bangkit, mulai mondar-mandir di ruangan itu. "Bagaimana aku bisa percaya padamu ketika ada seorang pria masuk ke rumah kita dan kau tidak pernah menyebutkannya? Bagaimana kau menjelaskan ini, Rachel?" Rachel tetap duduk, tenang meskipun suara David yang meninggi menggema di seluruh ruangan. "Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Ini bukan saat yang tepat, tapi aku butuh kau percaya padaku." David berhenti dan berbalik ke arahnya, tidak percaya. "Bukan saat yang tepat? Rachel, kita sedang membicarakan sesuatu yang bisa menghancurkan pernikahan kita. Bagaimana bisa kau memintaku menunggu?" Rachel bangkit, menyilangkan lengannya. "Aku tahu ini terdengar aneh, tapi kau harus percaya padaku. Yang bisa kukatakan saat ini hanyalah kau salah tentang ini. Ketika waktunya tepat, aku akan memberitahumu, tapi tidak sekarang." "Hanya itu yang bisa kau katakan? Tidak sekarang?" tanya David, menggelengkan kepalanya tak percaya. "Kau meminta kepercayaan sambil menyembunyikan sesuatu dariku." Rachel menarik napas dalam-dalam, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatapnya, kokoh dan tak tergoyahkan. David tahu ia tidak akan mendapatkan jawaban lagi darinya malam itu. Tanpa sepatah kata pun, ia menyambar kunci mobilnya dan pergi, membanting pintu di belakangnya. Sekeras apapun ia mencoba, ia tidak bisa menghilangkan beban dari kata-kata Rachel. "Kau harus percaya padaku." David terjaga semalaman, pikirannya berputar seperti badai. Kata-kata Rachel, "Kau harus percaya padaku." Ini bukan saat yang tepat untuk membicarakannya. Terus bergema di benaknya. Ia tidak bisa memutuskan apakah itu permohonan tulus atau upaya untuk menyembunyikan sesuatu yang serius. Menjelang pagi, frustrasinya telah mencapai puncak. Ia butuh jawaban. Dengan tekad bulat, David meninggalkan rumah lebih awal dari biasanya. Tetapi alih-alih pergi bekerja, ia memarkir mobilnya di jalan terdekat.
Dari sana, ia bisa melihat rumahnya dengan jelas. Gagasan untuk mengawasi Rachel terasa tidak nyaman, bahkan salah, tapi ia rela melakukan apapun untuk mengungkap kebenaran. Waktu terasa berjalan sangat lambat saat ia mengamati rumah. Mesin mobil mati dan matanya terpaku pada pintu depan. Ia melihat Rachel membuka jendela dan merapikan taman, seperti yang biasa ia lakukan. Namun, sesaat sebelum tengah hari, sebuah mobil tua berhenti di depan rumah. David langsung mengenali kendaraan itu dari rekaman Greg. Jantungnya berdebar kencang. Adrenalin dan amarah melonjak saat ia melihat seorang pria keluar dari mobil. Itu adalah pria yang sama dari video. Tinggi, dengan ekspresi tegas dan langkah yang mantap, membawa tas sederhana di bahunya. David mencondongkan tubuh di kursinya, mengawasi pria itu menekan bel pintu. Rachel membuka pintu hampir seketika. Yang mengejutkan, ia tidak terlihat gugup atau tidak nyaman. Justru, ia tampak lega melihat pria itu. Mereka bertukar beberapa kata yang tidak bisa didengar David. Lalu Rachel menyingkir, mempersilakannya masuk. Perut David terasa mual. Siapa pria ini? Mengapa Rachel menyambutnya dengan begitu wajar tetapi menolak menjelaskan kehadirannya? Ia tetap di dalam mobil, menahan keinginan untuk menyerbu masuk ke dalam rumah dan menghadapi mereka berdua saat itu juga. Tapi sesuatu menahannya. Ia tahu ia perlu memahami lebih banyak sebelum bertindak. Setelah sekitar 1 jam pria itu pergi. Ia melirik sekeliling dengan cepat sebelum masuk ke mobilnya dan melaju pergi. David menunggu sampai pria itu tidak terlihat lagi sebelum kembali ke rumah. Ia masuk dengan tenang dan menemukan Rachel di dapur, tampak linglung. Rachel berbalik ketika mendengar langkah kakinya, dan untuk sesaat, matanya mengungkapkan sesuatu. Mungkin rasa bersalah, mungkin khawatir. "Siapa dia?" tanya David langsung, suaranya mantap. Rachel menarik napas dalam-dalam, seolah sudah tahu pertanyaan ini akan datang. "Sudah kubilang, kau harus percaya padaku." "Percaya?" kata David, rasa frustrasinya kembali mendidih. Bagaimana aku bisa percaya saat seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya datang ke rumah kita saat aku tidak ada? Siapa dia? Tuntutnya, melangkah lebih dekat. Rachel menyilangkan lengannya, menjaga ketenangannya. "Dia kakakku, David." Jawaban itu membuatnya lengah. "Kakakmu? Kau tidak pernah bilang punya kakak." Rachel membuang muka, jelas tidak nyaman. Karena dia baru saja keluar dari penjara setelah 10 tahun. David terdiam. Kata-kata Rachel menggantung di udara seperti timah. Ia tidak tahu harus merespons apa. "Di penjara?" Ulangnya, mencoba memproses informasi itu. "Karena apa?" Rachel ragu-ragu sebelum melanjutkan. "Dia membuat kesalahan saat masih muda. Dia dipenjara karena pencurian. Tapi dia sudah menebusnya, David. Dia baru saja bebas dan sedang mencoba membangun kembali hidupnya. Aku satu-satunya keluarga yang ia miliki." David mengusap wajahnya, mencoba menyerap wahyu ini. "Dan kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa menyembunyikan ini dariku?" "Karena aku tahu bagaimana reaksimu," jawab Rachel, suaranya syarat emosi. "Aku tahu kau akan curiga, kau akan mempertanyakan segalanya. Aku hanya ingin memberinya kesempatan untuk bangkit kembali sebelum memberitahumu." David menggelengkan kepala, berjuang mencari kata yang tepat. Di satu sisi, ia merasakan gelombang kelegaan karena tahu tidak ada perselingkuhan, tetapi di sisi lain, ia merasa dikhianati dengan cara yang berbeda. "Aku tidak tahu harus berpikir apa, Rachel. Tapi menyembunyikan ini dariku tidak adil." "Aku tahu," akunya lembut. "Tapi dia kakakku, David. Dia membutuhkanku sekarang. Dan aku butuh kau percaya padaku." David menatapnya lama, tidak yakin harus berkata apa. Kepingan-kepingan teka-teki mulai menyatu, tetapi perasaan bahwa ada sesuatu yang masih janggal tidak mau hilang. Ia tahu percakapan ini masih jauh dari selesai. David tidak bisa membiarkan cerita itu begitu saja.
Fakta bahwa Rachel tidak pernah menyebutkan bahwa ia memiliki seorang kakak, dan bahwa kakaknya itu telah menghabiskan 10 tahun di penjara, terus mengganjal di benaknya. Meskipun ada penjelasan, sesuatu masih terasa tidak pada tempatnya. Ada ketenangan yang diperhitungkan dalam cara Rachel menangani situasi itu, sebuah ketegasan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. David tahu ia butuh jawaban, dan kali ini, ia tidak akan menunggu Rachel memutuskan kapan waktu yang tepat untuk berbagi. Malam itu juga, saat Rachel sedang mandi, David mengambil ponselnya. Ia tahu itu salah, tetapi rasa curiganya telah menguasainya. Setelah membuka kunci perangkat, ia mulai mencari bukti apapun. Tidak ada pesan baru ke seseorang bernama Mark, nama yang Rachel berikan untuk kakaknya. Hanya ada satu nomor tak dikenal di riwayat panggilan yang digunakan beberapa kali selama beberapa bulan terakhir. David mencatat nomor itu dan memutuskan untuk menyelidikinya. Keesokan harinya saat istirahat makan siang, ia menelepon nomor itu dari telepon umum. Jantungnya berdebar kencang. Setelah beberapa dering, suara yang dalam dan terdengar lelah menjawab. "Halo?" Suara di seberang terdengar hati-hati dan waspada. David ragu sejenak sebelum berbicara. "Ini siapa?" "Siapa yang bertanya?" Jawabannya cepat dan curiga. David merasakan ketegangan meningkat. "Nama saya David. Saya suami Rachel," katanya akhirnya, mencoba terdengar percaya diri. Ada jeda panjang di ujung sana, lalu suara itu menjawab dengan nada yang lebih lembut. "Saya Mark." David merasakan campuran antara amarah dan lega. Ia sedang berbicara dengan pria yang telah memasuki rumahnya tanpa penjelasan. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. "Rachel bilang kau kakaknya, bahwa kau baru saja keluar dari penjara. Aku ingin mendengarnya darimu." Mark menghela napas panjang sebelum menjawab. "Itu benar. Saya menghabiskan 10 tahun terakhir di penjara, tapi saya sedang mencoba membangun kembali hidup saya. Rachel membantu saya karena tidak ada orang lain yang mau. Saya tahu ini terlihat aneh bagimu, tapi dia hanya mencoba menjadi adik yang baik." David tidak yakin. "Dan kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang ini? Kenapa dia tidak memberitahuku kau ada atau bahwa kau di penjara?" Mark ragu-ragu. "Dia ingin melindungimu, dan jujur saja, saya juga tidak ingin kau tahu. Tidak mudah memberitahu seseorang bahwa kau pernah di penjara. Kau membawa beban itu seumur hidupmu." David mendeteksi ketulusan dalam suara Mark yang sejenak melucuti pertahanannya. Tetapi perasaan bahwa ada sesuatu yang masih disembunyikan membuatnya tidak bisa tenang sepenuhnya. "Jika semuanya sesederhana itu, kenapa rasanya kalian berdua menyembunyikan lebih banyak?" Mark tidak langsung menjawab. "Karena tidak mudah menghadapi seseorang dan meminta mereka percaya setelah semua yang telah saya lakukan. Saya hanya ingin kesempatan untuk memulai dari awal. Rachel percaya pada saya. Kau juga harus percaya padanya." David menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Kata-kata Mark bergema di benaknya, tetapi pada saat yang sama, ia merasa cerita itu belum lengkap. Namun, ada sesuatu dalam suara Mark yang membuatnya berpikir. Mungkin dia benar-benar mencoba berubah. Mungkin Rachel menyembunyikan segalanya karena tahu David akan kesulitan menerima kenyataan itu. Tapi beban dari begitu banyak rahasia terus menggerogotinya. Malam itu ketika ia pulang, ia menemukan Rachel di ruang keluarga. Rachel menatapnya dengan ekspresi serius, seolah sudah tahu apa yang telah ia lakukan. "Kau menelepon Mark, kan?" tanyanya langsung. David mengangguk. "Aku harus. Kau memintaku untuk percaya, tapi kau tidak memberiku alasan apapun." Rachel menghela napas, mengusap wajahnya. "Aku mengerti ini sulit bagimu, David, tapi Mark sudah melalui banyak hal. Aku ingin memberitahumu semuanya ketika waktunya tepat, tapi sekarang rasanya kita menangani ini dengan cara terburuk." "Kalau begitu, ceritakan sekarang," desak David. "Jangan biarkan aku menemukan hal-hal sendiri. Jangan sembunyikan apapun lagi." Rachel ragu-ragu, tetapi sebelum ia bisa menjawab, teleponnya berdering. Ia melihat ke layar dan segera menjawab, melangkah menjauh untuk berbicara dengan suara pelan.
David mengawasinya. Rasa frustrasinya kembali memuncak. Ia merasa bahwa bahkan setelah semuanya, jarak di antara mereka terasa semakin lebar. David berdiri mematung di tengah ruangan, menyaksikan Rachel menjawab panggilan dengan ekspresi hati-hati yang mulai ia kenali. Suaranya rendah, hampir berbisik, dan ia melangkah ke lorong seolah untuk menghindari pendengarannya. Hal itu hanya memperdalam ketidakpercayaan yang menguasainya. Panggilan telepon itu terasa seperti kepingan teka-teki lain yang tidak bisa ia susun. Ia duduk di sofa, mencoba mengendalikan amarah yang bergejolak di dalam dirinya. Ruang keluarga terasa lebih besar dan lebih dingin dari biasanya, seolah keheningan di antara mereka telah menjadi jurang yang tak terseberangi. Rachel kembali beberapa menit kemudian. Wajahnya merupakan perpaduan antara kelelahan dan keteguhan hati. "Itu Mark," katanya sebelum David sempat bertanya. Ia duduk di kursi di seberangnya, menyilangkan kaki dan menopang siku di lutut. "Dia menghadapi lebih banyak masalah dari yang kubayangkan. Itulah sebabnya aku begitu terlibat. Dia tidak punya siapa-siapa selain aku, David." David menarik napas dalam-dalam, mencondongkan tubuh ke depan. "Rachel, aku mengerti kau ingin membantu kakakmu. Sungguh. Tapi tidakkah kau lihat betapa kau telah mengeluarkanku dari semua ini? Kau memintaku untuk percaya, tapi sejauh ini, kau belum memberiku satu alasan pun. Setiap informasi baru terasa seperti harus ditarik paksa darimu." Rachel menundukkan kepalanya sejenak seolah menimbang kata-katanya, lalu menatap David, bertekad. "Aku mencoba melindungimu, David. Dan ya, melindungi Mark juga. Apa yang ia lalui bukan hanya penjara. Dia terlibat dengan orang-orang berbahaya, orang-orang yang belum melupakan apa yang ia lakukan." Kata-kata itu membuat jantung David berpacu. "Orang-orang berbahaya? Apa maksudmu? Apa dia dalam masalah?" Rachel mengangguk pelan. "Sebelum ditangkap, Mark adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dia dipenjara karena pencurian, tetapi kelompok tempatnya bekerja bertanggung jawab atas hal-hal yang jauh lebih buruk. Selama di penjara, ia berhasil memutuskan hubungan dengan mereka. Tapi sekarang setelah ia bebas, sepertinya mereka menginginkan sesuatu darinya. Aku tidak tahu persis apa, tapi dia ketakutan." Rasa dingin menjalari tulang punggung David. Gagasan bahwa rumahnya telah digunakan sebagai tempat persembunyian tanpa sepengetahuannya sungguh menakutkan. Ia bangkit dan mulai mondar-mandir. "Ini berbahaya, Rachel. Jika orang-orang ini seburuk yang kau katakan, bukan hanya Mark yang berisiko, tapi juga engkau. Kita." Rachel ikut berdiri, menghampirinya dan meraih tangannya. "Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Dia kakakku. Aku harus membantunya. Tapi sekarang setelah kau tahu segalanya, kita harus memutuskan bersama apa yang harus dilakukan." David menatap matanya, melihat ketulusan dan kekhawatiran yang ia pikul. Meskipun begitu, ia masih merasa ada sesuatu yang tidak terucapkan, tetapi ia tahu sekarang bukan waktunya untuk menekan lebih jauh. Ia mengangguk, meremas tangan Rachel. "Kita akan hadapi ini bersama. Tapi Rachel, ini harus berhenti. Kita tidak bisa membiarkan masa lalu kakakmu membahayakan hidup kita. Dia harus menghadapi ini sekali dan untuk selamanya." Rachel setuju, dan mereka berdiri dalam keheningan sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan untuk apa yang akan datang. David tahu segalanya tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa mereka akhirnya mulai menghadapi masalah ini sebagai sebuah tim. David dan Rachel memutuskan bahwa inilah saatnya bagi David untuk bertemu Mark secara langsung. Setelah semua yang terjadi, ia perlu memahami siapa sebenarnya pria yang selama ini mencari perlindungan di rumah mereka. Mark tiba sore itu, penampilannya sederhana namun penuh tekad. Dia tahu situasinya rumit dan ingin membuktikan bahwa dia bukanlah ancaman bagi Rachel atau David. Sementara Rachel menyiapkan makanan untuk mereka, David mengajak Mark ke ruang tamu. Mereka duduk berhadapan, suasana terasa tegang, namun tidak ada permusuhan.
Aku harus jujur padamu, Mark. David memulai. Aku tahu tentangmu karena Greg, tetangga kita, menunjukkan rekaman tentang Rachel. Dia terobsesi padanya. Mata Mark terbelalak. Dia merekam adikku? Suaranya terdengar kaget bercampur amarah. Dan kenapa engkau membiarkan itu terjadi, David? David menghela napas, bergulat dengan rasa bersalah yang masih membebaninya. Aku tidak tahu sampai dia menunjukkannya padaku. Dari situlah semua ini dimulai. Dia pikir kau adalah orang lain yang punya hubungan dengan Rachel. Tapi sekarang aku tahu yang sebenarnya, dan aku ingin menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Mark melipat tangannya, ekspresinya menjadi gelap. Jadi dia mengganggu privasi adikku, merekamnya tanpa izin? Orang ini harus diberi pelajaran. David tidak yakin apa yang ada di pikiran Mark. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, Mark melanjutkan. Kita harus membuatnya jera. Tidak perlu berlebihan, cukup untuk memastikan dia tidak akan pernah berpikir untuk melakukan hal seperti ini lagi. David mempertimbangkannya sejenak. Dia tidak suka kekerasan, tetapi dia juga tahu Greg telah melewati semua batas. Akhirnya, dia setuju. Baiklah, tapi tidak ada yang berlebihan, Mark. Ini harus berakhir di sini. Dengan rencana itu, David mendatangi rumah Greg sore itu juga. Greg membuka pintu dengan ekspresi sombong seperti biasa, tetapi raut wajahnya berubah cepat saat David mulai berbicara. Pria yang kau rekam masuk ke rumahku itu bukan selingkuhan istriku, Greg. Dia adalah kakaknya. Dan asal kau tahu, dia baru saja keluar dari penjara. 10 tahun, Greg. Dan sekarang dia tahu semua yang kau lakukan. Wajah Greg menjadi pucat pasi, tetapi David tidak memberinya waktu untuk merespons. Dia hanya tersenyum tipis, berbalik, dan berjalan pergi, meninggalkan Greg untuk mencerna bobot dari kenyataan itu. Beberapa menit kemudian, Mark yang mengetuk pintu Greg. Ketika Greg membukanya, dia mendapati Mark berdiri di ambang pintu dengan ekspresi mengancam. Sebelum Greg sempat berkata apa-apa, Mark melayangkan satu pukulan telak ke wajahnya, cukup keras hingga membuatnya tersungkur ke tanah. Greg mendongak, ketakutan, sambil memegangi wajahnya. Jika kau berani merekam adikku lagi, kata Mark. Suaranya tegas namun terkendali. Masalah ini tidak akan selesai sampai di sini. Kau akan hidup dalam ketakutan seumur hidupmu. Paham? Greg hanya bisa mengangguk, terlalu takut bahkan untuk menatap mata Mark. Mark mundur selangkah dan menunjuk ke arahnya. Ini adalah peringatanmu satu-satunya. Ketika Mark kembali ke rumah Rachel, dia sudah lebih tenang. Mereka bertiga duduk di ruang tamu, dan Mark memberi mereka senyum sedih. Aku tidak bisa tinggal di sini. Kehadiranku hanya akan membawa lebih banyak masalah untuk kalian berdua. Aku punya teman di Brazil, seseorang yang bisa membantuku memulai hidup baru. Di sana, aku bisa hidup dengan damai tanpa terus-menerus merasa waspada. Rachel mencoba protes, tetapi Mark menggelengkan kepalanya. Aku sudah memutuskan, dan kali ini, aku akan melakukan semuanya dengan cara yang benar. Terima kasih atas semua yang telah kalian lakukan untukku. Hari-hari berikutnya adalah campuran antara perpisahan dan penataan kembali. David dan Rachel tahu Mark sedang menuju sesuatu yang lebih baik, tetapi mereka tidak bisa menahan rasa kehilangan atas kepergiannya. Tak lama setelah Mark pergi, David membuat keputusan penting lainnya. Rumah ini, lingkungan ini, sudah tidak lagi nyaman, Rachel. Ayo kita jual semuanya dan pindah ke tempat yang lebih tenang. Tanpa tetangga yang usil, tanpa masalah. Rachel setuju, dan bersama-sama mereka mulai merencanakan hidup baru. David menginginkan tempat yang terpencil di mana mereka akhirnya bisa mendapatkan kedamaian yang sangat mereka butuhkan. Itu adalah awal dari sebuah babak baru, dan keduanya siap meninggalkan segalanya untuk fokus pada masa depan yang akan mereka bangun bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.